Siapa itu si Lion King? Siapa? Simba. Sampai Simba menerima pewahyuan siapa dirinya yang sesungguhnya. Baru diambil alih kekuasaan. Nah saudara butuh pewahyuan yang kayak gitu. Dan itu hanya bisa engkau alami di Sion. Saat saudara ada di Sion, jati dirimu yang sejati diekspos, disingkapkan. Dan dari situlah saudara akan bisa mulai latihan. Gimana latihan menjadi singa Yehuda. Berkuasa. Memerintah. Halo amin. Doa-doamu nanti jadi penuh kuasa. Ada bobotnya. Karena saudara menyadari siapa dirimu. Amin. Nah izinkan saya menjelaskan sedikit lagi. Karena waktu yang ada. Apa-apa saja sih yang biasa. Bukan biasa. Apa-apa saja sih potensi yang Tuhan berikan kepada Adam. Biar itu menjadi refleksi buat kita. Kemarin kita sama-sama belajar. Yang pertama, Adam punya kesadaran antar dimensi. Yang kedua, Adam punya otoritas atas seluruh ciptaan. Yang ketiga, Adam punya kecerdasan rohani. Ya, spiritual quotient. Dan kemampuan kognitif yang super. Jadi harusnya kita menjadi jawaban. Saudara ditaruh dimanapun, selalu muncul sebagai solusi. Saudara diperlakukan tidak adil, saudara tetap menjadi solusi di sana. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dijadiin budak di rumah Potifar. Yusuf jadi solusi di rumah Potifar. Potifar bisa mempercayakan semua yang ada di seluruh isi rumahnya kepada Yusuf. Difitnah oleh Tante Po. Dibuang ke penjara. Di penjara Yusuf jadi solusi di sana. Halo amin. Pastikan dari waktu ke waktu sikap hati kita ini terus dibenahi. Sehingga kita tidak menonjolkan diri. Saudara memang solusi tapi engkau tidak perlu menonjolkan diri. Biarkan tangan Tuhan yang akan angkat saudara. Ketika ketemu juru minuman raja, Yusuf berkata, ingatlah akan aku. 3 hari lagi nanti kamu dipulihkan, posisimu bagus, ingat aku ya. Karena niat hati Yusuf belum tahir, Tuhan bikin juru minuman raja amnesia. Lupa dengan semuanya, gak ingat sama Yusuf. Sampai kapan itu terjadi? Sampai Yusuf siap. Karena setelah 2 tahun, sekarang Tuhan kasih mimpi ke Firaun. Dan ini adalah kunci yang Tuhan pakai untuk membawa Yusuf ada di posisi yang seharusnya. Dari sini saudara bisa belajar juga. Coba kebayang gak sih? Kalau demi supaya Yusuf tidak dibuang ke penjara. Dia ladenin hasrat, keinginan istri Potifar. Kalaupun Yusuf tetap bisa ketemu Firaun dan jadi pemimpin di Mesir. Kebayang gak? Istri Potifar akan bilang gini, aku cerai sama kamu, aku mau sama Yusuf. Dan Yusuf akan mendapati, itu menjadi skandal istana terbesar. Jadi sebaiknya pastikan, dari sejak kita ada di bawah, kita bukan siapa-siapa, gak ada yang perhatiin kita, gak ada yang kenal kita. Pastiin kita terus jalan lurus. Ini saya pesan buat saudara yang merasa dipanggil masuk dalam dunia politik. Pastikan track record saudara bersih. Supaya kalau nanti Tuhan munculkan saudara, gak ada upaya musuh untuk tembak saudara itu gak ada. Kenapa? Karena semua pintu terjagai. Gak ada celah sedikit pun. Jelas ya? Jangan sampai nanti muncul di headline. Skandal istana terbesar. Yusuf sama Tante Po. Malu lah. Itu mencoreng nama baik Tuhan. Dan integritasmu juga rusak. Ya, pastiin bersih. Tahir. Kalau kebetulan sudah sempat ada jejak-jejak di belakang sana. Beresi.
tuntas, harus. Amininlah. Ya. Jadi pastikan dari waktu ke waktu, saudara terus menjagai hidupmu dalam kebenaran, dalam terang Tuhan. Balik lagi. Adam punya kapasitas untuk berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Dan lewat komunikasi yang intens dengan Tuhan, Adam bisa berfungsi sebagai partnernya Tuhan di bumi ini. Dia bisa memberi nama binatang-binatang. Ada orang di sini. Itu menjadi partner Tuhan. Nah harusnya solusi. Kita itu selalu jadi solusi. Dimanapun kita dibuang jadi solusi di sana. Terhadap Israel yang lagi dibuang ke Babel, Yeremia berkata, usahakan kesejahteraan di mana engkau dibuang. Nggak usah mikir balik dulu, 70 tahun kau akan tinggal di sana. Ini suara Tuhan. Berikan anakmu untuk menikah di sana, berkembang biaklah. Jadi solusi, mengusahakan kesejahteraan kota. Amin. Dimanapun, bilang dimanapun kita ditempatkan, atau bahkan dibuang, di sanalah kita menjadi solusi. Terus download semua apa yang kau butuhkan untuk jadi solusi lewat persekutuanmu dengan Tuhan. Yang kelima, Adam memiliki keabadian biologis dan selalu ada regeneratif energi kehidupan ilahi. Yang keenam, Adam punya kuasa dan otoritas atas seluruh ciptaan. Apapun yang ada di atas muka bumi ini harusnya tidak mengganggu saudara. Saya pernah dengar satu cerita, ini menarik. Ini bahkan dipraktekkan oleh imam Katolik, Francis dari Assisi. Ini dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang memanifestasikan Kristus. Sekali waktu di satu kampung yang ada di Italia sana, itu ada serigala yang mengganggu penduduk kampung. Dilaporin ke Francis ini, sama si Francis dicari serigalanya. Lalu kemudian dia bicara kepada serigala itu. Brother Wolf katanya. Istilahnya, saudara serigala. Kamu tidak boleh mengganggu penduduk desa lagi. Mulai hari ini, diajak ngobrol. Diajak bicara mulai hari ini. Kamu harus baik-baik. Kalau mau cari makan, carilah makanan di hutan. Jangan mengganggu ternaknya penduduk desa. Menurut cerita, dari sejak pertemuan itu, ini serigala berkeliaran di desa tanpa mengganggu siapapun. Ada hamba Tuhan lain lagi, namanya Sadhu Sundar Singh. Dari India, ya, Sadhu Sundar. Nah, ini hamba Tuhan yang pergi pelayanan sambil jalan kaki kemana-mana. Nah, sekali waktu dia mau pergi ke Tibet. Dalam perjalanan dia nginep di sebuah gua. Sudah tahu, ternyata itu gua beruang. Tapi beruang tidak mengganggu dia. Tidur bareng pelukan. Otoritas yang dia bawa. Sekali waktu kisah yang lain lagi. Dia sampai harus bermalam di tengah hutan. Dia tidur pakai kayak matras gitulah. Lalu dia, bukan matras gimana, tapi maksudnya kayak apa itu sih? Alas tidur gitulah ya, kayak dibuntal-buntal gitu, selimut dibuntal gitu. Nah dia cereng lalu dia tiduran di situ. Iya maksudnya dibuka gitu. Iya maksudnya dijereng itu maksudnya dibuka gitu loh. Matrasnya dibuka, selimutnya dibuka gitu, digelar. Digelar. Lalu dia tidur di atasnya sambil selimutan. Tahu dia kaget bangun tengah malam. Ada ular lagi tidur di perutnya. Tapi ya enggak gangguin. Ularnya mungkin bilang gini, kita berbagi kehangatan.
hamba Tuhan yang hidup dalam sebuah dimensi pengenalan akan Tuhan yang jarang kita sentuh. Sehingga bahkan hewan-hewan buas pun jadi tidak buas. Nah, kita ketemu kecoa, ketemu kadal, cicak, wah, lari. Lu itu padahal kecoanya yang pengen lari. Kadalnya yang mau menyelamatkan diri, malah kitanya yang ketakutan. Kenapa enggak saudara ajak ngobrol? Cicak-cicak. Saudara, kebanyakan lagu sekolah minggu sih. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, saudara kebanyakan itu. Jangan panggil cicak, jangan di sini. Kamu di luar aja. Di sini nggak ada makanan, di luar banyak. Karena kalau di sini nyamuk semua sudah saya semprot. Kamu nggak akan dapat nyamuk di sini. Keluar. Mau tak bantuin keluar? Saya tahu tatapan matamu kayak guyonan. Kagak. Beneran. Tuhan itu kasih otoritas ke kita untuk seluruh ciptaan. Bahkan termasuk hewan-hewan buas, hewan-hewan liar. Saudara bisa mulai berkata kepada mereka, stop, jangan gangguin aku. Tuhan tolong kami. Bahwa itu masuk di imajinasi kamu. Karena kalau saudara bisa imajinasikan itu, saudara akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Karena siapa yang, apapun yang tidak bisa terlihat, apapun yang belum pernah terdengar, ya itu tidak bisa masuk dalam hati. Dan kalau tidak masuk hati, ya tidak akan kita alami. Ya, itu prinsip 1 Korintus 2. Ayat 9 dan 10. Oke, berikutnya. Adam itu memancarkan manifestasi kemuliaan Allah. Nah ini. Karena kita selama ini kadung, terlanjur membawa paradigma yang lahiriah. Kita kurang percaya dengan ayat ini. Coba saya bacain ayatnya. Mazmur 8. Mazmur 8 ayat yang ketiga. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam terjemahan Amplified ditulis, you have made him but a little lower than God. Sedikit lebih rendah dari Tuhan. Apa sih yang membedakan kita dengan Tuhan sebetulnya? Apa yang membedakan kita dengan Tuhan? Kalau kita adalah ciptaan. Kalau dialah pencipta. Hanya itu yang membedakan. Tapi dalam keberadaan kita, walaupun sebagai ciptaan, kita juga diberi otoritas, kuasa untuk ikut mencipta. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba, lembu sapi, binatang di padang, burung di udara, ikan di laut,
dan apapun yang melintasi arus lautan. Semua ada dalam kuasa kita, kekuasaan kita. Nah ini lebih spektakuler. Mazmur 82. Ayat 6 dan 7. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Kalau saudara belajar dalam Alkitab, Tuhan pun pernah berkata kepada Musa, dalam Keluaran pasal yang keempat. Keluaran 4 ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, maksudnya Harun. Dengan demikian, Harun akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Pasal 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Lalu kalau kita baca tadi dalam Mazmur 82, jelas ditegaskan, aku sendiri yang sudah berfirman. Terjemahan bahasa Inggrisnya ditulis, you are God's. Tapi ingat ya, you tetap ciptaan. Dan jangan bikin doktrin baru. Oh, aku adalah Allah. Karena ketika ada beberapa hamba Tuhan mulai menyentuh aspek ini, beberapa dari mereka jadi kepleset. Mulai bilang, kalau orang berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita adalah Tuhan, kita tidak perlu doa lagi. Ini kepleset, kebanting, keinjek, ketimpa, kegigit, anjing yang rabies. Wong Yesus saja berdoa kok. Masa kamu sampai pada sebuah kesimpulan, kita tidak perlu lagi berdoa karena kita adalah Allah. Ini segoblok-gobloknya manusia yang paling goblok. Kepleset. Kepleset, jatuh, ketimpa, kepelindes, keplenyet, kegigit anjing rabies. Udah komplit sudah itu. Jadi ingat ya, walaupun saudara memang disebut dalam Alkitab, you are God's. Engkau adalah Allah di atas muka bumi ini. Nggak usah bikin doktrin yang aneh-aneh dari ayat ini. Ingat, you tetap manusia, ciptaan. Perjanjian baru memang menyebut juga kita dengan sebutan manusia Allah. Hai manusia Allah. Itu ucapan Paulus kepada Timotius. Ingat, walaupun kita adalah manusia Allah, kita tetap manusia. Apa yang dimaksud dengan manusia Allah? Keberadaan Tuhan, keberadaan Allah berkenan diam dalam diri kita. Dalam kepenuhannya, Kristus akan diam di dalam kita. Tapi walaupun kita membawa kepenuhan Kristus, ingat, kita tetap bukan Kristus. Kita tetap ciptaan, kita tetap manusia. Amin. Nah, ini adalah data fakta rohani yang harus mulai kita download masuk dalam hidup kita. Tapi dengan sebuah sikap hati. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menolong aku untuk mengalami. Jadi saudara tidak perlu lagi merasa ini sebagai sebuah beban, tuntutan.
Tapi ada firman anugerah yang Tuhan sediakan buat kita. Dan firman anugerah itulah yang akan bekerja. Saudara hanya perlu responsif dengan pekerjaan firman. Halo, amin. Dan kau akan dapati. Tuhan proyeksikan dirimu menjadi pribadi yang baru. Kita punya identitas sebagai anak, bukan budak. Sadari bahwa sebagai anak, saudara punya hak waris. Nah, coba kita lihat beberapa ayat firman. Pasal yang ke-22, Mazmur 22. Ayat yang ke-28. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Pasal 24. Ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi yang punya dunia adalah Tuhan. Yang punya kerajaan Tuhan. Dialah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja. Siapapun yang dilantik tanpa persetujuan Tuhan tidak akan pernah jadi dilantik. Dan kalaupun saat dilantik dia nyambalelu, Tuhan punya kemampuan untuk menurunkannya sebelum pemilu yang akan datang. Tuhan punya kuasa itu. Ya. Dilanjut. Dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13. Tadi kita sudah sempat baca tapi saya mau kita baca ulang. Roma 4 ayat 13 dituliskan seperti ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bahwa ia, sebentar, bukan cuma Abraham toh, tapi juga kita keturunannya. Jadi ayatnya bunyinya gini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bahwa kita, baca yang keras, 1, 2, 3. Kita akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi saya mau saudara belajar menyadari bahwa identitasmu sebagai anak memposisikan saudara untuk punya hak waris. Nah kalau Alkitab bilang kerajaan adalah punyanya Tuhan. Bukan punya si raja itu cuma dititipi. Tuhan pernah kasih janji sama Daud. Seluruh garis keturunanmu tidak akan pernah lepas dari tahta dan kerajaan. Ketika Salomo menjadi raja, hidupnya di ujung akhir kehidupannya tidak akurat. Tuhan pernah memberikan satu janji. Kerajaan akan terkoyak dari antara keturunanmu. Lalu anak Salomo, siapa? Rehabeam. Karena tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan ngomong sama Yerobeam lewat Nabi Ahia. Nih, dia robek-robek jubahnya. Jadi 12 potongan. Lalu kemudian Ahia dikasih. Nih, 10 kerajaan Israel buat kamu. Jadi Israel dipecah jadi 2. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Maunya sih 12 suku sekalian dikasih. Tapi karena kadung janji sama Daud. Tuhan sisain khusus. Yerobeam karena tidak bisa mimpin. Kasih satu aja, satu suku. Yehuda. Yang lainnya semua ikut Rehabeam. Dan itu terus terjadi. Terjadi perbedaan antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Masih ingat itu? Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Dan kalau Alkitab memberikan penegasan bahwa kerajaan adalah punyanya Tuhan. Dan seluruh bumi punyanya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu sebagai keturunan Abraham
Kamu berhak mewarisi janji yang pernah aku bilang. Saya mau saudara belajar kembangkan takaran iman. Jadi saudara akan jadi pemilik. Bukan penyewa. Buat saudara yang selama ini masih jadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini. Kembangkan takaran imanmu. Tuhan, aku kan anak. Berhak terima janji, warisan. Aku enggak minta banyak kok Tuhan. Satu aja, satu petak rumah aja. Seluas 2 hektar. Ya oke lah, jangan 2 hektar dulu deh. Satu rumah aja dulu deh. Yang penting sudah tidak jadi kontraktor. Nah, nanti yang 2 hektar itu langkah iman berikutnya. Ya, setuju ya? Nggak yakin saya. Jadi saya mau saudara belajar kembangkan takaran iman. Ingat, orang benar akan hidup oleh iman. Ini semua bisa hanya jadi sebuah wacana. Tidak engkau alami. Kalau engkau tidak kembangkan takaran iman. Kalau saudara kembangkan takaran iman, ini akan menjadi porsi dan bagianmu. Saudara akan punya kreativitas tanpa batas. Karena itu adalah kapasitas yang Tuhan berikan kepada Adam. Kebayang gak sih? Berapa banyak jenis hewan yang Adam harus kasih nama. Kok ya enggak ada yang keliru punya nama double. Yang kecil-kecil jalan berderet-deret. Namanya apa? Semut. Tapi Adam enggak keliru untuk menyebut yang gede, yang apa namanya. Nah, langsung pinter gajah. Jadi betapa kreatifnya Adam. Nah ini harusnya guru sekolah minggu itu enggak perlu kehabisan ide untuk ngajar anak sekolah minggu. Kok jadi udah mulai lopet ya ini? Mau break sekarang? 1 poin lagi deh. Adam itu punya kemampuan berfungsi sebagai portal penghubung antara sorga dan dunia ini. Jadi engkau itu adalah pintu gerbang. Kalau saudara terhubung dengan realitas sorga, engkau jadi gerbang sorga. Kalau engkau hidup fasik, engkau jadi gerbang neraka. Nah saya berdoa setiap kita, bilang setiap kita berfungsi menjadi gerbang sorga. Amin. Jadi harusnya ada banyak hal-hal baik, hal-hal indah, hal-hal yang menjadi solusi yang akan termanifestasi lewat setiap kita. Setuju, amin. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau saudara tidak ada yang bertanya, nanti saya nggak akan nanya. Ada pertanyaan? Silakan. Yang di Zoom. Boleh dicek yang di Zoom ada pertanyaan? Nggak ada, belum ada. Ini kebiasaan orang Kristen memang seperti ini. Nggak pernah ada pertanyaan, tapi juga nggak ada kesaksian. Harusnya kalau nggak ada pertanyaan artinya paham. Kalau paham artinya dipraktekkan. Kalau dipraktekkan ada kesaksian. Betul ya? Nah ini. Ditanya, siapa yang mau bertanya? Enggak ada yang nanya. Adakah kesaksian? Enggak ada. Haleluya banget deh. Tapi udahlah, mungkin karena udah lapar kali ya. Oke, itulah poin-poin yang saya bisa berikan tentang keberadaan manusia sebelum kejatuhan. Tapi kan Alkitab cerita manusia jatuh dalam dosa. Betul ya? Nah apa sih sebetulnya kejatuhan manusia itu, apanya yang jatuh, apanya yang rusak, apanya yang hilang. Yang pertama, manusia itu kehilangan atau jatuh dari sumber kehidupan. Manusia terpisah dari sumber kehidupan.
Yang kedua, manusia kehilangan jati diri atau tujuan hidupnya. Yang ketiga, manusia jadi terikat pada pola hidup yang rusak. Jadi konsep kejatuhan atau konsep tentang dosa, menurut istilah kata Ibrani yang ditulis di dalam Alkitab, kata dosa itu ada 3 kata Ibrani yang sering dipakai untuk menggambarkan dosa. Yang pertama, cata. Cata itu meleset dari sasaran. Yang kedua, avon. Avon itu bengkok atau terdistorsi, menjadi rusak. Yang ketiga, pesha. Pesha itu pemberontakan. Jadi secara sederhana, orang yang hidup dalam dosa, artinya orang yang punya kehidupan di luar desain yang Tuhan tetapkan. Lucifer disebutkan sebagai kerub yang penuh kemuliaan. Sampai didapati adanya kecurangan dalam hidupnya. Nah, apa sih yang sebetulnya membuat Lucifer dibuang dari sorga? Karena Lucifer punya keinginan yang berbeda dari ketetapan Tuhan. Pesha, memberontak. Sehingga nggak ada ampun lagi, langsung dibuang. Manusia ditetapkan oleh Tuhan menjadi eksekutor dari semua prinsip firman dan ketetapan yang Tuhan beri. Tapi manusia memilih untuk menjadi inisiator, memberontak, pesha, luput dari sasaran, tidak sesuai ketetapan dan ketentuan Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia melakukan pelanggaran. Nah, saat manusia melakukan pelanggaran, karena interaksi dengan si jahat, manusia menjadi terdistorsi. Avon, mengalami bengkok hatinya. Ada orang di sini. Akhirnya manusia terpisah dari sumber kehidupan. Manusia menjadi makhluk yang hidup, menjalani kehidupan sehari-hari, bukan lagi dari kehidupan ilahi yang Tuhan berikan. Tapi dari kehidupan lahiriah yang ada dalam dirinya. Itu sebabnya terus mengalami degradasi. Samalah, saudara punya air 1 botol. Kalau terus diminum lama-lama jadi habis. Tapi kalau saudara punya sumber air, mau diminum berapa kali pun sehari, itu terus mengalir. Nah, selama ini Adam terhubung dengan sumber kehidupan. Tapi karena Adam memberontak, Adam punya keinginan sendiri. Bertentangan dengan ketetapan yang Tuhan beri. Adam harus menggunakan kehidupannya. Lama-lama habis. Karena Tuhan memberi ketetapan apa? Pada hari ini, kalau kau memakan buah itu, engkau akan mati. Nah, di mata Tuhan, 1 hari itu sama kayak 1000 tahun buat manusia. Betul ya? Nah, Adam gak nyampe sehari udah mati. Di hari yang sama, umur Adam berapa? 900 sekian tahun. Yang paling tua Metusalah 969 tahun. Gak ada yang 1 hari. Itu 1 hari kurang beberapa menit. Udah habis duluan. Pulsanya habis. Baterainya tekor. Nah, sama. Kalau kita memberikan penegasan. Efek dari kejatuhan manusia itu keterpisahan dari sumber hidup. Nah, kabar baiknya adalah Yesus menebus kita.
membawa kita kembali terhubung kepada Bapa. Ingat-ingat, ketika Yesus bilang dalam Yohanes 14, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk ke sorga. Kok itu yang saudara khotbahin terus? Yang saudara khotbahin sorga terus toh? Sorga neraka, sorga neraka, sorga neraka. Bukan Bapa. Itu paradigma yang keliru. Makanya pemahaman tentang amanat agung juga jadi meleset. Harusnya amanat agung membawa manusia kembali kepada Bapa. Bukan dijadiin orang Kristen. Dan tujuannya bukan supaya masuk sorga. Wong kita itu akan menikmati sorga di bumi ini. Ya, tapi jangan saudara bilang, oh Pak Stephen tidak percaya sorga. Awas kau. Itu namanya keblinger otakmu. Yang saya mau tegaskan adalah orientasinya ini loh. Ini masih bisa bertahan dulu nggak? Beberapa menit lagi ya. Orientasimu ini loh, selama ini cuma sorga neraka. Yesus gak bicara itu. Dia bilang, akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya kebenaran. Akulah satu-satunya kehidupan yang menghantarkan kamu kepada Bapa. Tujuannya apa? Membawa semua orang mengalami pemulihan untuk terhubung dengan sumber kehidupan. Jangan dibalut dengan kekristenan. Biarkan Yesus tanpa bayang-bayang Kristen. Setuju ya? Bukan cuma sekedar terpisah dari sumber kehidupan. Efek dari dosa atau kejatuhan manusia adalah kehilangan jati diri. Kita menjadi manusia, makhluk hidup. Sementara kalau Yesus, Roh yang menghidupkan. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Anak Allah mau menjadi anak manusia. Firman hidup itu mau terlahir lewat rahim seorang perempuan. Sehingga bisa disebut sebagai anak manusia. Untuk membawa semua saudara, kita semua kan lahir dari rahim perempuan toh. Gak ada yang lahir dari batu kan? Emang Kurawa, lahirnya dari batu. Semua kita terlahir dari rahim seorang perempuan, betul ya? Makanya kita disebut sebagai anak manusia. Ada orang di sini. Anak Allah, atau lebih tepatnya firman hidup, rela menjadi anak manusia. Dengan tujuan membawa semua saudara anak manusia menjadi anak Allah. Jadi jati diri kita ini adalah anak. Khotbah Yesus yang pertama, dia langsung menyebut dengan sebutan Bapa. Coba lihat sama-sama, Matius. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 3, di situ proses baptisan air. Yesus dibaptis. Betul ya? Lalu Alkitab jelas menegaskan, setelah Yesus dibaptis, terdengar suara dari sorga. Berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa di sorga berkenan menyatakan dirinya kepada Yesus. Masuk pasal 4, hal yang kelima. Inilah khotbah Yesus yang pertama. Saat Yesus berkhotbah, dia langsung bicara tentang Bapa di sorga. Mana ini? Pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Pertama kali Yesus bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lalu kalau sudah baca lebih lanjut, dalam pasal yang kelima ini,
Secara lebih spesifik dalam ayat yang ke-48 Yesus bilang begini. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, Yesus berkata, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-8. Janganlah kamu seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Ya, ini kan konteksnya kan kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Kayak orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka berpikir makin banyak kata-katanya makin cepat dikabulkan. Nah dalam ayat 8 Yesus bilang janganlah kamu seperti itu. Kamu jangan seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dia terus bicara tentang keberadaan Bapa. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-14 Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jangan diterjemahkan sorga. Lain. Yesus bicara tentang saat manusia jatuh, manusia terpisah dari Bapa, dari sumber kehidupan. Lewat korban Kristus, manusia dipulihkan untuk kembali terhubung dengan Bapa, sumber kehidupan. Dari situ manusia mendapati jati dirinya. Lewat persekutuan dengan Bapa di sorga, engkau akan mengenali jati dirimu. 1 Yohanes pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Kapan dia akan menyatakan dirinya? Di saat kita ada dalam persekutuan dengannya. Saat saudara bersekutu dengan dia, tinggal di dalam dia. Meno bahasa Yunaninya. Siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia. Firmanku berkuasa di dalamnya. Mintalah apa saja dan kamu akan mendapatkannya. Tinggallah di dalam aku dan kamu akan berbuah banyak. Pastikan saudara terus membungkus dirimu dengan firman yang Tuhan singkapkan. Come on. Cara kita bersekutu dengan Bapa adalah dengan mendoakan firman. Memperkatakan firman, bersekutu menjadikan firman sebagai persekutuan kita dengan Bapa. Karena dengan saudara diselimuti firman, diselimuti oleh Tuhan, engkau ada di dalam dia. Engkau ada dalam persekutuan dengannya. Kita belum tahu seperti apa keadaan kita kelak. Tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, saat firman itu tersingkap dalam dirimu. Saudara bukan hanya sekedar membaca firman, tapi engkau membuat firman terngiang-ngiang, dan di dalam firman itu ada terang, dan ketika terang itu menerangi pikiran dan hatimu, mata hatimu akan terbuka, dan kau akan melihat keberadaan Tuhan. Dan saat saudara mendapati Kristus menyatakan dirinya, engkau melihat dia sebagaimana dia adanya. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Saya percaya jati dirimu akan semakin diteguhkan. Orang bisa saja membuat sebuah self-claimer. Saya anak Allah. Tapi selama roh dan firman belum datang dalam hidupmu,
dan menyingkapkan mata hatimu sehingga engkau menyadari, yes, ini bukan cuma kata-kata kosong. Aku memang adalah. Jadi ada kesaksian dalam batinmu. Betul, aku adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama di dalam rohmu, menyatakan bahwa engkau adalah anak Allah, berhak menerima warisan. Ada orang di sini. Dengan saudara mengalami pekerjaan firman dan roh, ada penyingkapan, saudara akan mengenali jati dirimu. Dan kalau saudara mengenali jati dirimu, ada penyingkapan jati diri di dalam Kristus. Saudara akan menjalani hari-harimu dengan berbeda. Engkau akan betul-betul berfungsi, bertindak, bersikap dalam keberadaanmu sebagai rajanya di atas muka bumi, menjadi representasi Tuhan, menjadi wakil Tuhan, menjadi partner kerja Tuhan. Oke? Nah, orang akan mengenali saudara sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Lewat karya penebusan Kristus, saudara dibangun untuk punya pola hidup yang baru. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terikat pada pola hidup yang merusak. Alkitab menuliskan, sejak kejatuhan manusia, kutuk ada di atas muka bumi. Kutuk ada dalam hidup manusia. Betul ya? Tapi ketika Yesus menebus kita, semua kutuk telah dipatahkan. Engkau tidak hidup lagi di bawah kutukan. Oh, tapi gimana dengan kutuk generasi? Kakek moyangku itu penyembah berhala. Nah, saudara penyembah berhala bukan? Bukan. Terus saya pengikut Kristus. Pastikan saudara belajar menyerahkan hidupmu dan engkau belajar mewarisi, menerima roh Kristus. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Udah gak ada lagi kutuk keturunan. Bahkan saudara gak perlu lagi dilayani pelepasan. Apanya yang dilepaskan? Oh gak ada yang mengikat. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Nyanyinya gitu. Kok dikit-dikit kutuk keturunan. Pelepasan kutuk keturunan. Lah kamu nyanyi apa itu? Harusnya kalau kita bilang tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Apa dasar keyakinanmu? Tidak ada lagi kutuk yang mengikatmu. Karena aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Roh Kudus membangun sebuah pola hidup yang baru. Amin. Tapi kalau misalkan pola hidup yang lama masih kak saya bawa bagaimana? Ya saudara terus hidup dalam kutukan. Makanya kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Firman disingkapkan kepada kita untuk membangun pola hidup yang baru. Alkitab membahasakan dengan istilah seperti ini. Kalau kamu hidup di dalam roh, kalau kamu mengikuti tuntunan roh, kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat. Daging tidak lagi berkuasa atasmu. Jadi kita perlu belajar mengikuti tuntunan roh. Hidup dalam pimpinan roh. Hidup dipimpin oleh roh. Hidup dalam kuasa roh. Itulah pola hidup baru yang harus kita bangun. Harus sampai seperti ini. Coba lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Pastikan terus ada pekerjaan firman, pekerjaan roh yang menyingkapkan firman tersebut sampai saudara mengalami ayat 27. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ganti kata pengurapan dengan istilah pekerjaan roh dan firman. Sebab dalam diri kamu tetap ada pekerjaan firman dan roh yang telah kamu terima daripadanya. Karena saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengalami kelahiran baru, automatically
Dalam dirimu Tuhan memberikan hati yang haus lapar akan Tuhan. Petrus membahasakan dalam 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, seperti bayi yang selalu mengingini susu yang murni dan yang rohani. Bicara tentang firman. Dan saudara otomatis dengan memelihara hati yang haus lapar akan Tuhan itu, ada pekerjaan firman dan roh dalam dirimu. Ada orang di sini. Selalu ada dorongan untuk menyembah, ada dorongan untuk doa, ada dorongan untuk baca firman. Nah itu harus dijagai. Selama engkau memiliki kondisi hati yang terus haus lapar akan Tuhan, Paulus dalam Efesus 1 membahasakan engkau itu ada di dalam Kristus. Engkau punya aplikasi rohani yang namanya di dalam Kristus. Nah, semua yang kau butuhkan itu akan disuplai. Lewat doa, lewat penyembahan, lewat persekutuan dengan Tuhan yang kau lakukan. Saudara terima semuanya. Ini kayak induk kucing. Begitu, ya usah ngomong induk kucing lah, manusia juga sama. Begitu melahirkan, bayinya langsung didekapkan kepada ibunya. Menyusu untuk pertama kalinya. Dan kolostrum yang dikeluarkan air susu ibu, itu menjadi makanan paling bergizi yang bisa dinikmati oleh si bayi. Pagi, siang, sore, malam, cuman air susu doang. Tapi dia bisa terus tumbuh. Nah hal yang sama terjadi. Kalau hatimu haus lapar terus akan Tuhan. Pagi, siang, malam bersekutu dengan Tuhan. Semua yang kau butuhkan untuk tumbuh ada di sana. Engkau terima saat bersekutu. Dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi saudara akan automatically pasti bisa bertumbuh. Nggak mungkin jadi Kristen bantet. Amin ya. Dan yang menarik. Sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu mengajar kamu, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Perhatikan, kata diajar, mengajar, pengajaran, mengajar. Itu semua pakai kata Yunani didasko. Kata didasko punya arti memberi instruksi. Jadi dengan kata lain, selama hati haus lapar akan Tuhan terus ada dalam dirimu, saudara tidak perlu ada instruksi. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Tidak perlu, karena dari dalam dirimu, roh itu akan memberi instruksi. Inilah yang disebut membangun pola hidup baru. Saya rasa semua saudara sudah kehilangan dorongan untuk doa. Sibuk, begini begitu penuh kesibukan. Jadi akhirnya kehilangan dorongan itu. Nah saya berdoa biarlah siang ini Tuhan membalikkan kembali, memulihkan lagi. Karena sama kayak orang lapar, kayak orang haus. Kalau saudara lapar kan ada dorongan untuk cari sesuatu, untuk dimakan. Ya sabar, sebentar lagi. Sabar, saya tahu dorongan itu kuat. Tapi sabar, sebentar lagi. Ya, kuat sekali dorongan itu. Pengen minum, haus. Itu sebuah dorongan yang harus diikuti. Ketika saudara ikuti, ini membentuk ritme hidup. Membentuk pola hidup baru. Nah kalau saudara terbiasa mengikuti ritme, oh kok didorong nyembah Tuhan. Mungkin tidak punya waktu sampai setengah jam. Mungkin tidak punya waktu sampai 1 jam. Saudara cuma punya waktu 5 menit. Bahkan tidak sampai 5 menit. Nggak nyampe 1 menit. It's okay. Itu adalah ritmenya. Kan ada itu. Anak yang habis nyusu. 5 menit kemudian minta susu lagi. Sampai kita bilang, ini nyusu melulu. Ada kan? Tapi kan jadi tumbuhnya cepat. Wah, cabi, gemoy. It's okay, gak apa-apa. Karena itu adalah pertumbuhan. Tapi ini membentuk ritme hidup. Nah Tuhan mau kita mengikuti ritme hidupnya Roh Kudus.
roh itu, pengurapan itu tetap ada padamu. Dan saya berdoa siang ini, Tuhan merestorasi pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu. Demi nama Yesus aku berdoa, engkau yang sudah mulai kehilangan ritme kehidupan roh, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Tuhan membaharui ritme kehidupan itu. Hatimu yang haus lapar akan Tuhan, hatimu yang haus lapar akan kebenaran akan dipulihkan. Dan sekarang dipulihkan, dibaharui di dalam nama Yesus. Engkau kembali membawa adanya ritme kehidupan ilahi. Engkau kembali membawa adanya kehausan, kelaparan, hasrat untuk mengejar realita Tuhan, mengejar kebenaran firman Tuhan. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Hasrat itu kembali menyala. Hasrat itu dihidupkan lagi. Hasrat itu dipulihkan atasmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Beberapa waktu ini Tuhan seperti menunjukkan kepada saya, ngajari buat saudara yang selama ini sibuk, tidak punya waktu olahraga. Kan biasanya kalau kita olahraga kan kita set waktu 1 jam. Tapi sebulan sekali. Atau bahkan 3 bulan sekali. Nggak cukup. Nah tapi kita bilang sibuk, nggak bisa. Oke, caranya begini. Saudara nggak perlu set waktu panjang dan intensitas tinggi untuk olahraga. Saudara cukup dengan, katakanlah kita bilang push up. Saudara push up nggak bisa di lantai, ke dinding. 5 kali aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak berat toh? Tapi nanti 1 jam, 2 jam lagi. 1, 2, 3. Kalau saudara konsisten. Tetap kata kuncinya adalah konsisten. Kalau saudara konsisten, saudara akan punya otot bahu, otot lengan yang sama kuatnya seperti orang yang kalau push up, 59, 135, 550. Lu ada orang push up sampai 500-an. Kok kayaknya nggak yakin gitu sih? Ada, beneran ada. Ya, nah ini bobotnya kurang lebihnya sama. Daripada saudara langsung push up 500 kali. Ini cukup 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Udah kan gak berat. Tapi setiap 1 jam sekali kau lakukan. Ini melatih ototmu, memori otot saudara. Untuk terus mengingat. Jadi itu tetap terbangun, terbentuk. Tidak terjadi penyusutan otot. Ototmu tetap kebentuk. Saudara harus latihan kaki. Karena serius, ini saya ngomong serius ya. Saudara harus banyak latihan kaki. Khususnya yang sudah berumur. Karena penuaan pertama atau penuaan awal itu terjadinya dari kaki. Makanya banyak orang-orang yang tua-tua sering kepleset, jatuh di kamar mandi, jatuh. Itu karena kakinya nggak terlatih. Jadi kalau saudara naik turun tangga bersyukur. Jangan ngomel, Pak Steven bikin tempat tinggi banget, harus naik turun tangga. Liftnya penuh terus. Nah, kalau perlu matiin liftnya. Ini latihan. Kakimu tuh penting dilatih. Horse stand. Belajar latihan kuda-kuda. Ini menolong saudara untuk punya kaki yang kuat gitu loh. Wah kayak pencak silat. Ini bukan pencak silat, ini survival. Untuk saudara bisa hidup panjang. Dan saya butuh saudara hidup panjang. Pak saya gak kuat, cuma 5 detik. Ya gak apa-apa. 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Jalan lagi, ngapain lagi. Terus saudara hitung lagi. 1, 2, 3. Jangan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan. Ya yang bener lah ngitungnya lah.
Itu cukup. Ini akan melatih otot saudara. Otot memori ototmu itu akan merekam. Dan itu akan, ya betul ya coach ya. Menciptakan kontraksi yang sama seperti kalau saudara latihannya berat. Oh itu kok apa? Pelatih olahraga. Jadi saudara latihan gitu aja. Buat yang merasa, kok saya mulai praktek firman mengembang ke kanan ke kiri. Wah ini aplikasi bener nih gitu. Kembangkanlah tempat kemahmu bukan badanmu. Nah, saudara bisa mulai gini. Udah cuman 5 kali. Sudah cukup, it's okay, enggak apa-apa. Enggak usah merasa, kok kayak gitu sih. Nah, itu secara lahiriah. Oke, poinnya jelas ini. Itu secara lahiriah, itu membentuk memori otot. Secara rohani. Saudara enggak ada waktu doa panjang. Saudara bisa mulai, angkat tanganmu. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And mas. Oh, napa. Satu lagu aja belum selesai, udah digamit orang. Mas. It's okay, no problem. Tapi ini melatih. Kondisi roh kita akan tetap alert. Kurang lebihnya gini, saudara gak sempat makan proper. Yang proper. Makan yang proper itu seperti apa? Duduk, ada main course-nya, ada dessertnya dan sebagainya. Gak sempat itu. Ya it's okay, supaya perutmu gak sakit, gak kena mah. Sambil jalan ambillah combro. Ambillah kok selalu misro, kenapa sih? Ketupat gitu, makan lontong, lemper bolehlah oke. Pisang rebus, nah itu lebih sehat. Nanti sekali waktu saudara tinggal, ini dia kebetulan pas ada paha ayam. Wah, ambil bawa kemana-mana gitu kan. Makanya kamu kerja yang benar. Paha ayamnya itu. Kan dulu Simpson menyerang orang Filistin pakai rahang keledai. Nah saudara pakai paha ayam. Kan bisa juga. Walaupun gak proper, tapi itu menolong, maintenance. Nah nanti kapan waktu saudara ambil puasa. Nah waktu puasa, ya mungkin tetap kerja. Tapi jam makan kan saudara gak perlu makan. Saudara bisa belajar firman. 1 jam itu bagus loh. Belajar firman, gue doain, gue nyembah. Yang lain pada makan, biarin. Kita puasa, kita makan firman. Lebih proper persekutuan dengan Tuhan. Loh, kalau saudara bayangin. Daniel itu pembesar di Babel. Kira-kira sibuk atau nganggur sih? Sibuk banget lah ya. Tapi kok dia selalu punya waktu. Menghadap ke arah bait suci. Doa sampai 3 kali sehari loh. Itu jangan-jangan Daniel itu mempraktekkan intermittent fasting terus. Jam makan dia dipakai untuk doa. Siapa tahu. Nanti deh kalau ketemu saya tanyain. Tapi buat saudara, saya mendorong engkau. Jagai hati yang haus lapar itu. Biarlah dari waktu ke waktu engkau terus membangun kedekatanmu, persekutuanmu. Amin. Dan ketika saudara terus membangun kedekatan dengan Tuhan. Biarlah saudara terus nikmati. Ada jati diri yang dari sorga yang terus Tuhan meteraikan.
engkau terhubung kembali dengan sumber kehidupan. Engkau akan jadi tahu tujuan hidupmu. Dan semua unsur yang dibutuhkan untuk kita menjalani hari-hari kita dengan penuh kemenangan, akan kau terima, engkau nikmati di sana. Amin. Tuhan memberkati.